Kalau diarapin kan halal bihalal, halal karena halal. Kok nggak nyambung ya? Nah lo, Lah, ini gue baru tahu nih, baru artinya nih. lah, Oh jadi arti gitu ya? lah, lu yang ngomong, lu baru tahu. Iya. Halal karena halal tuh maksudnya apa? Jadi akhirnya jadi bentuk tradisi kita tuh minta maaf. Padahal Islam mana yang menyuruh kita minta maaf Idul Fitri? Nggak ada. Nggak ada syariat minta maaf, nggak ada Idul Fitri. Sejauh yang kita tahu, sejauh ilmu kita tentang apa yang dilakukan Rasul dan para sahabat setelah bulan Ramadan selesai, itu tidak ada yang namanya halal bihalal. Seperti yang menjadi kebiasaan dan tradisi di masyarakat kita sekarang, di mana berkumpul, saling bermaaf-maafan. Acara itu dibuat dan ditaja setiap bulan Syawal, saling bermaaf-maafan, dan kemudian kadang-kadang diadakan pengajian juga. Intinya sebagai sebuah rutinitas yang dikerjakan di bulan Syawal. Yang kita tahu sejauh ilmu yang ada pada kita, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, menganjurkan, dan tidak pernah mempraktekkan. Apalagi nggak tahu ini tukang obat apa siapa yang ceramah ini. Ini kan menunjukkan kepada apa? Kebodohan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kali pada kesempatan di pagi hari ini saya menyapa dan mendoakan. Tidak terasa pada pagi hari ini kita telah memasuki hari yang ke-8 ya, 8 Syawal tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan limpah rahmat Allah dan kesehatan jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan juga kita tetap istiqomah dalam iman, Islam dan ihsan tentunya. Pada kesempatan ini jelas kembali kami menanggapi ya, ada golongan dari kaum sebelah seperti biasa, itu Wahabi, para suka Wahabi, dan juga para bayi-bayi kroninya yang juga merupakan kreator atau youtuber di YouTube untuk membahas kaum menyentil ya. Jika kita memang belum paham, pesan saya kepada para bayi-bayi Wahabi dan suka-sukanya, jika kita memang belum paham dalam mengartikan apa itu halal bihalal, lebih baik tidak usah nyinyir dan tidak usah menyalahkan. Karena ini akan menampakkan semakin bodohnya kita menampilkan kekurangan dan kedunguan kita di umum. Apalagi di YouTube nanti yang akan bukan hanya puluhan ratusan ya, kalau subscribe-nya sudah sampai 100.000, bisa jadi jutaan nanti yang akan menonton tayangan kita, yang sebenarnya itu menampakkan kebodohan kita sendiri. Baik teman-teman sekalian, setidaknya jika kami merujuk pada kitab yang ada pada kami, di kitabnya sama, di judul kitabnya Bughdil Labid an Qutubil Arif, yang ditulis oleh Abu Musa al-Ansari ya, Ibnu, yang ditulis oleh salah satu ulama ya, Sunnah Jamaah. Judul kitab ini Bughdil Labid an Qutubil Arif atau Kitabul Arif dibaca. Ini pada halaman 119 pada kitab kami ini, di bagian makna huruf. Jadi pada kalimat ya yang dinyinyirin oleh kaum Wahabi tersebut, kalau kita tulis ya halal bihalal ya, ada huruf ba di situ, bihalalnya itu huruf ba itu setidaknya jika kita merujuk pada kitab yang ada pada tangan kami ini, Bughdil Labid an Qutubil Arif ini, setidaknya punya 14 makna huruf ba. Nah, di antaranya ketika kita melihat mengambil kalimat halal bihalal, pada huruf ba-nya, B-nya itu bisa bermakna, mana huruf ba ini sangat luas ya, dan sangat banyak ya, karena ada 14 itu kita bisa mengambil salah satunya di bagian yang ke-8 ya. Di sini ada kalimat al-muqabalah ya. Jadi halal bihalal itu muqabalah, yaitu artinya yang hadis secara langsung atau meminta secara langsung, yaitu tidak melalui media perantaraan berupa alat elektronik. Artinya apa? Ketika setelah sebulan penuh kita melakukan puasa Ramadan, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa, hubungan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta ampun atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, berupa maksiat mungkin yang secara tidak sengaja kita lakukan. Kita telah insyaallah mendapatkannya ketika akhir Ramadan. Kita telah melakukan zakat fitrah atau zakat fitri, itu yang membersihkan, menyempurnakan puasa kita. Itu kepada hubungan kita kepada Allah, atau hablum minallah. Tetapi hubungan kita kepada sesama manusia hablum minannas belum tentu beres. Artinya ketika seseorang telah benar-benar mencapai derajat ketakwaan, hubungannya kepada Allah SWT itu lurus, maka belum tentu hubungan dia kepada manusia selurus hubungan dia kepada Allah SWT. Jadi untuk menyempurnakannya,
Ini tradisi yang tidak menyalahi syariat, ini bukan bagian dari perkara bid'ah ataupun mengada-ngada. Ini syariat ini sangat-sangatlah sejak lama telah diamalkan oleh para leluhur kita. Yang ini tidak menyalahi syariat, tapi akhir-akhir ini bagi wahabi yang mengartikan saja tidak paham huruf banya kemana, mananya apa ya kan, terus tidak menghadirkan referensi ketika mencela, hanya mengatakan tidak ada tradisi, tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, bahwasanya setelah Idul Fitri itu bermaaf-maafan. Jadi kadang-kadang kita perlu banyak minum susu dan memakan ikan laut ya, supaya kita kecerdasannya itu nambah. Jadi cerdas dengan anugerah sedangkan bodoh itu adalah pilihan ya. Cerdas dengan anugerah dan harus diperjuangkan untuk mendapatkan kecerdasan itu, pemahaman yang baik. Tetapi bodoh itu adalah sesuatu yang gratis. Tetapi silakanlah para wahabi dan para bayi-bayinya mengambil semuanya itu, diborong semuanya gratis tadi. Kami enggak untuk mengambilnya karena itu sesuatu yang tidak membawa manfaat dunia dan akhirat. Jadi kalau kita mengambil ya kan penjelasan satu huruf saja muqabalah itu hadir secara langsung, bertatap muka secara langsung. Halal itu meminta halal daripada kesalahan-kesalahan kita kepada orang-orang yang kita temui, yang kita kenal, kerabat kita, tempat kita tinggal misalnya, ataupun kepada teman-teman yang kita bertempat tinggal di satu tempat pekerjaan. Kita bertemu, bertatap langsung, atau berkunjung ke rumahnya langsung, meminta halal daripada kesalahan kita. Dan kemudian juga dia juga kembali meminta maaf akan kesalahannya kepada kita. Jadi saling menghalalkan agar nanti di akhirat tidak ada tuntutan lagi terhadap kesalahan yang kita lakukan kepadanya, dan dia juga tidak ada lagi kita dapat menuntut kesalahannya yang pernah dilakukan kepada kita berupa mungkin perkataan ataupun yang lebih daripada sekedar perkataan. Mungkin mengambil barang ataupun apapun yang semisal yang berupa kesalahan, maka dimintain halal. Makanya ada halal bihalal yang menjadi tradisi khususnya di Indonesia tidaklah keliru. Hanya saja bayi-bayi wahabi ini yang tidak paham bahasa Arab, tidak juga bisa memberikan ketika ingin menyanggah, membantah secara indah, tidak bisa, hanya bisa nyet saja. Ini saja teman-teman yang bisa sampaikan, mudah-mudahan kita diberikan penjagaan oleh SWT daripada fitnah-fitnah yang sangat berbahaya, yang hanya bisa terlihat bernafsu untuk menyalahkan amalia aswaja atau sunnah jamaah. Jadi kalau kita sudah melihat kesalahan yang sebenarnya itu belum tentu salah, apalagi dalam perkara-perkara yang ringan, ini akan menyebabkan kita tertutup hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Jadi ketika di dalam hatinya sudah ada penyakit, gemar menyalahkan amalia sesama muslim, wali orang sesama orang beriman, akan Allah tambah lagi penyakit dalam hatinya, dan dia akan mendapat siksaan yang pedih dari akibat perbuatan tersebut, dan dia akan terombang-ambing sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 17 itu. Masa luhum masa lulajis taqwa dan arah. Setiap mereka ingin mendapatkan kebaikan, padam lagi tuh cahaya kebaikan dari dalam hatinya, karena mereka menutupi dengan penyakit-penyakit hati yang memang senantiasa dipelihara. Jadi kami hanya bisa memberikan penyampaian dan penjelasan. Banyak halal bihalal itu adalah proses yang tidak menyalahi aturan syariat. Kalau kita mengambil kajian daripada bahasanya, ini kajian singkat. Jika tidak paham ataupun belum paham, kita bisa diskusi secara live, bisa di Facebook agar bisa dilihat oleh orang-orang yang lainnya yang mungkin juga belum mendapat pemahaman yang sama dan mendapatkan informasi bahwasanya halal bihalal itu adalah sesuatu yang bid'ah karena tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Ini adalah sesuatu yang keliru sekali gitu, karena sesuatu perkara yang bukan dari ibadah pokok dikait-kaitkan, tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir sebagai penutup, kami akan menampilkan apa yang dilakukan oleh salah satu ulama sanjungan Wahabi, yaitu Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Beliau itu punya amalan yaitu ketika ba'da subuh, setelah ada subuh menjelang iqamah itu membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits, itu dibaca 40 kali. Jadi itu ketika dibaca sudah diamalkan oleh orang-orang terdahulu. Ini pertanyaannya, dari mana beliau mendapatkan amalan ini? Apakah ini akan kita sebut bid'ah? Kenapa para wahabi tidak berani menyebut Ibnu Taimiyah sebagai pelaku bid'ah atau syekh yang bid'ah gitu? Karena mereka mengambil pendapat dari situ. Ketika sesuai dengan selera mereka, mereka ambil. Ketika tidak sesuai dengan selera mereka, mereka hanya diam karena ulama itu adalah panutan mereka. Jadi kan sesuatu yang tidak adil. Nah itu kalau dibandingkan, ini tiap subuh diamalkan dengan kita yang melakukan halal bihalal hanya 2 kali, yaitu paling ketika Idul Fitri dan ketika Idul Adha, itu pun jarang. Yang sering adalah Idul Fitri. Ini saja aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.